Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah walhamdulillah teman-teman masih bisa bertatap muka lagi dengan Nisa di Nisa Asifah Dawah Channel. Ya, barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, menimba ilmu yang pastinya tujuannya adalah lillah karena Allah, maka pasti Allah akan memudahkan jalan baginya menuju ke surganya. Masya Allah, amin Allahumma amin, amin amin, alhamdulillahirabbil alamin. Seperti yang selalu Nisa sampaikan di dalam belajar kita, bahwa surga yang dimaksud dalam hadis riwayat Muslim ini, Masya Allah teman-teman ya, artinya luas sekali. Bisa berupa kesehatan, kebahagiaan, keberhasilan, keberuntungan, kemenangan, ya Masya Allah ya. Allah memberikan apresiasi buat kita. Siapapun yang punya semangat untuk belajar, apalagi tujuannya adalah untuk apa? Mendekatkan diri sama Allah SWT. Maka apa? Allah akan selalu memberikan kemudahan-kemudahan buat kita. Kemudahan-kemudahan buat kita jalan untuk menuju ke surganya. Artinya teman-teman, di saat kita semangat belajar mendekatkan diri sama Allah, maka pasti Allah akan memberikan kemudahan. Di saat Allah kasih ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan permasalahan kepada kita, maka apa? Dengan mudah kita akan bisa mengerjakan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, sehingga apapun ujian permasalahan tidak menjadikan kita terbebani, akan tapi menjadikan kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini teman-teman ya, untuk kesempatan hari ini Nisa akan mengajak teman-teman belajar ya. Ini adalah khusus untuk para ikhwan ya, inspirasi buat para ikhwan ini yang mungkin yang sudah menikah ya, menjadi pembelajaran, menjadi inspirasi buat para ikhwan supaya benar-benar menjadi imam terbaik, benar-benar bisa menjadi pemimpin terbaik ya, sehingga apapun yang benar-benar kita para ikhwan itu ya, buat khususnya buat para ikhwan yang sudah menikah, benar-benar ya, di saat menikah oh ya, saya harus seperti ini ya. Kalau saya sudah menikah, saya harus mengutamakan yang ini ya, saya harus seperti ini. Lah di sini teman-teman, maka belajar kita hari ini adalah ya, Nisa ingin mengambil tema kita belajar yaitu sifat yang harus dijauhi oleh para ikhwan, yaitu sifat dayut. Teman-teman ingin tahu buat para ikhwan apa sih dayut? Dayut adalah sifat yang sifat seorang laki-laki, seorang imam ataupun kepala rumah tangga ya, yang membiarkan istrinya tidak taat menjalankan perintah Allah, membiarkan istrinya tidak menjauhi larangan Allah. Maka sifat ini bisa melekat pada seorang ikhwan yang seperti itu, seorang suami yang seperti itu, seorang suami yang seperti itu. Sifat dayut. Maka teman-teman ya, siapapun yang menjadi seorang suami, menjadi seorang kepala rumah tangga, memiliki sifat ini, maka haram surga bagi dia. Haram, Allah mengharamkan surga untuk suami-suami atau kepala-kepala rumah tangga yang memiliki sifat dayut ya. Padahal teman-teman, semua para ikhwan mereka menikah tujuannya untuk supaya halal, supaya apapun yang dilakukan di bumi Allah ini halal. Karena menikah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, mungkin di saat kita tidak memahami, kita tidak mempelajari, saya sudah menikah, artinya kalau sudah menikah Allah jamin surga gitu ya, Allah jamin surga gitu loh. Karena apapun yang kita kerjakan dengan pasangan kita sah gitu loh, sudah halal, sehingga Allah selalu jamin surga buat kita. Ternyata tidak teman-teman, tidak berhenti dari situ ya. Kalau seorang ikhwan yang sudah menjadi suami, menjadi kepala rumah tangga, masih memiliki sifat dayut. Dayut yaitu membiarkan istrinya untuk tidak taat sama Allah, membiarkan istrinya untuk tidak menjauhi larangan Allah. Ya, makanya ya, walaupun sudah menikah, sudah sudah halal ya, apapun yang dikerjakan dengan istrinya sudah halal, tetap nggak mendapatkan jaminan surga dari Allah. Allah mengharamkan surga bagi suami atau kepala rumah tangga yang memiliki sifat dayut. Lalu apa manfaatnya berumah tangga?
tujuannya untuk apa, di mana kita selalu mempelajari, ya, para ikhwan mempelajari bahwa oh saya berumah tangga tujuannya menjalankan ibadah kepada Allah, supaya dengan beribadah itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Akan tapi ya, bagi para suami, para kepala rumah tangga yang memiliki sifat ini, walaupun sudah berumah tangga, sudah halal hubungannya dengan apa ya, istrinya, dengan pasangannya, tetapi tetap tidak mendapatkan jaminan surga dari Allah, tidak haram surga. Allah mengharamkan surga. Nah, teman-teman, di sinilah ya, kalau kita selalu kalau para akhwat, ya, para akhwat itu kita harus mengutamakan apa? Menutup aurat, memakai pakaian syari, memakai hijab. Maka apa? Untuk para ikhwan juga harus ada sesuatu yang harus diutamakan, yaitu apa? Menjauhi sifat dayuts. Makanya buat para ikhwan yang belum menikah, belajar tentang syariat agama, bagaimana mendekatkan diri sama Allah, bagaimana sih menjadi seorang suami ya, sesuai dengan perintah Allah yang Allah ridhoi, yang Allah contohkan di dalam firman-firman-Nya. Bagaimana menjadi seorang ayah, menjadi seorang kepala rumah tangga. Ya, maka apa? Pelajari sesuai dengan perintahnya Allah di dalam firman-firman-Nya Allah. Mencontoh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau menjadi pemimpin, bagaimana beliau menjadi suami, bagaimana beliau menjadi kepala rumah tangga, ya, bagaimana beliau menjadi suami, menjadi kepala rumah tangga. Itu yang harus kita pelajari, harus para ikhwan pelajari. Kenapa? Ya, kita menganggap bahwa kita adalah umat Islam, ya, umat Islam yang beriman sama Allah. Maka apa? Ya, harus kita mempelajari apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran itu, ya. Menjadi seorang suami harus seperti apa, menjadi seorang kepala rumah tangga harus seperti apa, menjadi seorang bapak harus seperti apa. Maka apa? Dipelajari, teman-teman. Mempelajarinya. Karena apa? Dengan seperti itu saat menikah nanti, pasti di saat kita sudah tahu, oh iya, saya menjadi seorang suami harus seperti ini. Mengutamakan apa? Mengutamakan untuk apa? Membimbing istrinya, supaya untuk apa? Menjadi apa? Taat sama Allah, ya, membimbing istrinya untuk menjadi orang yang apa ya, menjadi istrinya yang benar-benar taat menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Maka buat para ikhwan yang sudah menikah, ya, saat sudah menikah, sudah benar-benar mempelajari, sebelum menikah sudah belajar tentang syariat agama, menjadi seorang suami harus seperti apa, selalu mempelajari tentang kisahnya para rasul, kisahnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka di saat sudah berumah tangga, ya, belajar dari para alim ulama, ustadz-ustadzah, para habaib, para syekh. Lalu apa? Di saat sudah berumah tangga, mengutamakan apa? Mengutamakan untuk apa? Membimbing istri-istrinya untuk mendekatkan diri sama Allah SWT. Ya, sesuai yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Apa? Yaitu membimbing istrinya untuk menjalankan perintah Allah. Termasuk apa? Menutup aurat. Ya, sebagai seorang suami, ya, kalau melihat istrinya, selalu memberikan nasihat kepada istrinya. Oh ya, misalkan apa ya? Harus apa ya? Jangan sampai menggibah, jangan sampai apa ya? Selalu memberikan nasihat yang terbaik untuk istrinya. Untuk apa? Untuk benar-benar menjauhi semua apa yang Allah larang. Maka apa, teman-teman? Itu apa ya? Sifat dayuts yang apa ya, Allah apa ya? Yang menjadikan para suami, ya, para kepala rumah tangga itu haram surga baginya. Allah mengharamkan. Karena apa? Membiarkan istrinya tidak taat sama Allah. Maka buat para ikhwan, jangan pernah mengutamakan pekerjaan sehingga kita apa ya, melalaikan perintah apa ya, tugas kita sebagai seorang imam, yaitu untuk apa? Membimbing istrinya untuk taat kepada Allah, taat menjauhi larangan Allah. Jangan pernah apa ya, mengutamakan karir, kekuasaan, jabatan, sehingga kita apa? Melalaikan tugas kita yang paling utama, yaitu apa? Tugas utama kita untuk apa? Membimbing istri kita, untuk istri-istrinya untuk apa? Taat kepada Allah. Ya, taat kepada Allah, gitu loh. Maka apa, teman-teman? Bagaimana? Ya, tujuan menikah supaya apapun yang kita kerjakan kita memperoleh kebahagiaan. Ya, pasti para ikhwan pasti seperti itu. Oh, saya menikah supaya bahagia. Ya, akan tapi apa yang menjadi beruntungnya kalau kita cuma bahagia di dunia aja, tetapi kita tidak bisa memperoleh kebahagiaan di akhirat.
Apa untungnya gitu loh? Apa untungnya? Kalau kita ingin sebagai umat Islam, kita harus mempunyai cita-cita. Oh, saya menikah. Ya para ikhwan, menikah, saya harus bisa memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Supaya bisa mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, maka sebagai seorang imam, sebagai seorang kepala rumah tangga, pemimpin harus benar-benar bisa menjadi imam terbaik. Harus bisa menjadi imam terbaik. Mengutamakan apa? Agama, mengutamakan Allah, mengajarkan, membimbing istri-istrinya untuk mendekatkan diri sama Allah. Ya, di saat para ikhwan ya sudah menjadi suami, sudah menjadi kepala keluarga, benar-benar bisa membimbing istrinya untuk mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala, maka Masya Allah, Allah sediakan pekerjaan-pekerjaan yang terbaik buat para suami-suami yang apa? Membimbing istri-istrinya mendekatkan diri sama Allah. Allah kasih pekerjaan-pekerjaan terbaik. Akan tapi di saat para suami ya, para ikhwan sudah menikah, sudah menjadi suami, sudah menjadi kepala keluarga, ya, lalu membiarkan istrinya tidak mendekatkan diri sama Allah, tidak menjalankan perintah Allah, tidak taat sama Allah, ya, istrinya tidak memakai hijab dibiarkan, istrinya tidak menutup aurat dibiarkan, Allah cuman akan jamin untuk para suami, para kepala rumah tangga seperti ini hanya jaminan dunia, nggak akan pernah bisa menjadi kunci surga. Nah, kalau kita sebagai suami ya harus bisa menjadi kunci surga. Bagaimana bisa menjadi kunci surga untuk istri-istrinya? Bagaimana bisa menjadi kunci surga untuk anak-anaknya? Bagaimana bisa menjadi kunci surga untuk anak keturunannya? Bagaimana bisa menjadi kunci surga untuk generasi-generasinya? Kalau menjadi kunci surga untuk diri sendiri aja nggak bisa. Karena apa? Memiliki sifat dayut. Memiliki sifat dayut. Bagaimana menjadi kunci surga? Sedangkan ya memiliki sifat dayut. Makanya untuk para hewan, teman-teman yang bisa yang saat ini masih jomblo ya, bukan waktunya untuk para hewan. Para laki-laki itu Masya Allah, Allah takdirkan di bumi Allah itu menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang imam, menjadi seorang pemimpin. Masya Allah, Allah berikan kekuatan yang tidak dimiliki oleh perempuan. Allah memberikan kekuatan kepada laki-laki itu yang tidak dimiliki oleh perempuan, yang tidak dimiliki oleh laki-laki, wanita. Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh wanita, laki-laki. Ya, laki-laki Allah berikan kelebihan-kelebihan. Makanya Allah jadikan pemimpin, Allah jadikan imam supaya bisa mengayomi, supaya bisa memberikan nafkah, supaya bisa menjaga. Maka apa? Allah jadikan laki-laki ditakdirkan takdirnya adalah menjadi seorang imam, menjadi seorang pemimpin. Makanya buat para ikhwan ya yang belum menikah, belajar. Jomblo bukan waktunya untuk apa? Untuk bermain. Jomblo bukan waktunya untuk apa? Bersenang-senang, berfoya-foya. Tapi jomblo itu adalah waktu Allah memberikan kesempatan supaya kita belajar mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala, belajar tentang syariat agama, belajar bagaimana mempelajari kisahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya, belajar untuk mendekatkan diri sama Allah, belajar tentang Al-Qur'an. Itu jomblo adalah waktu kita untuk belajar. Buat para ikhwan, belajar bagaimana supaya menjadi suami yang soleh, menjadi imam yang soleh, menjadi kepala rumah tangga yang soleh, menjadi seorang bapak yang bisa menjadi teladan untuk anak-anaknya, supaya bisa benar-benar menjadi kunci surga untuk istrinya, untuk anak-anaknya, untuk generasi-generasinya. Itu yang paling utama, yang harus diutamakan, yaitu menjauhi sifat dayut. Ya, kalau teman-teman para ikhwan ya sebelum menikah menjadikan waktunya hanya fokus tiap hari hanya untuk belajar tentang syariat agama ya, karena ingin menjadi kunci surga buat istrinya, buat anak-anaknya, belajar sehingga di saat teman-teman para ikhwan sudah menikah ya selalu mengutamakan membimbing istrinya untuk menjalankan perintah Allah, membimbing istrinya untuk menjauhi larangan-larangan Allah, selalu membimbing ya. Di saat tahu istrinya biasanya kalau para wanita itu kan mempunyai kebiasaan buruk ya teman-teman. Mungkin yang bagi kita para wanita tuh ya mempunyai suatu kebiasaan yang tidak baik.
saat berkumpul dengan temannya sesama kaum wanita gitu ya, pasti kita akan ngerumping, menggosip, menggibah gitu ya. Maka sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang suami harus membimbing istri-istrinya, ya, mencari waktu yang terbaik, bagaimana kita bisa beribadah, bisa sharing tentang syariat agama, bagaimana taat sama Allah, bagaimana menjalankan perintah Allah. Makanya teman-teman, kalau teman-teman sudah menikah ya, jangan hanya bekerja mencari uang, pulang, bekerja mencari uang, pulang, bekerja mencari uang, pulang, bukan seperti itu. Tetapi di saat teman-teman sudah menikah ya, para ikhwan ataupun para akhwat, mencari waktu terbaik. Bukan hanya untuk membicarakan tentang karir, bukan hanya untuk membicarakan tentang pekerjaan, tapi waktu terbaik di mana kita sharing tentang bagaimana kita menjadi bagaimana kita supaya menjadi hambanya, menjadi umatnya yang taat sama perintah Allah. Bagaimana kita bisa menjadi hambanya, menjadi umatnya yang taat untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Selalu mempunyai mencari waktu terbaik. Bagaimana supaya kita nanti apa sih planning kita supaya kita tuh bisa mendekatkan diri sama Allah? Apa planning kita itu supaya kita bisa mencetak generasi-generasi yang soleh-solehah? Planning bagaimana kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita tuh untuk mendekatkan diri sama Allah. Maka buat para ikhwan, buat para akhwat yang sudah menikah harus mempunyai waktu itu untuk memplanning, mempunyai visi dan misi untuk mempunyai visi misi bagaimana mencetak generasi yang soleh-solehah ya, bagaimana kita bisa mendekatkan diri sama Allah, bagaimana kita bisa menjauhi larangan Allah. Maka seperti itu teman-teman, buat para ikhwan yang sudah menikah ya, melihat istrinya tidak berhijab, maka harus menegur mereka, harus membimbing mereka dengan cara seperti apapun, dengan cara bagaimanapun ya, dalam tanda kutip adalah cara itu benar, cara itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus punya usaha, harus mengutamakan ini. Bukan mengutamakan karir, bukan mengutamakan pekerjaan, tapi harus mengutamakan di saat sudah berumah tangga. Harus bisa membimbing istrinya untuk berhijab, diutamakan. Harus bisa membimbing istrinya untuk menutup aurat, ini harus diutamakan. Nanti kalau sudah berkeluarga ya, mencari waktu yang terbaik. Ya, mencari waktu terbaik. Bukan kita selalu mencari waktu terbaik hanya untuk membicarakan tentang pekerjaan ya, hanya membicarakan tentang duniawi, bukan. Ya, mencari waktu terbaik buat para suami, buat para ikhwan ataupun akhwat yang sudah berkeluarga. Bagaimana sharing tentang bagaimana kita menjalankan perintah Allah, bagaimana kita menjadi hamba, menjadi umatnya yang taat menjalankan perintah Allah. Mengajak istrinya untuk membaca Al-Quran, lalu memahami artinya, lalu bagaimana kita membimbing istri kita supaya kita itu bisa menerapkan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, supaya semua apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran itu bisa menjadi akhlaknya kita, bisa menjadi akhlaknya kita. Maka itu yang harus dikerjakan oleh para imam, para suami, para kepala rumah tangga. Karena menjadi menjadi imam, menjadi pemimpin, ya harus bisa memimpin, mencari waktu. Oh iya, waktu ini kita membicarakan tentang pekerjaan. Oh ya, waktu ini kita harus bisa membicarakan tentang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dicari, memperbanyak ya, mencari waktu itu untuk membicarakan tentang ketaatan kepada Allah. Mengajak istrinya untuk membaca Al-Qur'an, memahami ya, lalu mengajak istrinya untuk sharing bagaimana kita membimbing anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Planningnya harus seperti apa, nanti sekolah harus seperti apa. Selalu berusaha menyampaikan kebaikan-kebaikan untuk anak-anaknya. Nah, ini sebagai suami harus bisa memplanning waktu ini teman-teman. Kalau artinya bahwa siapapun buat para ikhwan yang sudah menikah, yang sudah menjadi kepala rumah tangga, maka yang pertama yang harus diutamakan adalah menjauhi sifat dayut. Ini yang harus diutamakan. Di saat teman-teman para ikhwan benar-benar bisa menjauhi sifat dayut ini, maka Masya Allah, teman-teman bisa membimbing istrinya.
Kan kalau misalkan para ikhwan sudah berumah tangga itu kan nggak mungkin kan kita langsung punya anak. Kecuali kalau menikah dengan ikhwan menikah dengan janda sudah membawa anak, ataupun para akhwat menikah dengan mereka yang sudah berkeluarga, sudah punya anak. Tapi buat para ikhwan ataupun akhwat menikah itu kan kalau memang belum mempunyai anak gitu loh. Maka yang diutamakan adalah untuk membimbing istrinya menjadi istri yang solehah, ya, membimbing istrinya untuk benar-benar menjadi istri yang taat menjalankan perintah Allah. Maka di saat para suami, para ikhwan bisa benar-benar menjadi imam, bisa menjadi kepala rumah imam terbaik, lalu bisa membimbing istrinya untuk bisa taat kepada Allah, membimbing istrinya untuk memakai hijab menutup aurat, maka masya Allah, dengan begitu seterusnya, maka istrinya akan menjadi istri yang solehah, ya, menjadi istri yang solehah, benar-benar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ya. Di saat benar-benar bisa menjadi istri yang solehah, pada akhirnya Allah kasih Allah karuniai anak gitu ya, Allah kasih karunia anak gitu ya, maka mereka ya para istri itu akan bisa menjadi benar-benar bisa menjadi umul madrasah buat anak-anaknya, sehingga bisa menjadi umul madrasah, bisa membimbing anak-anaknya untuk menjadi anak yang soleh-solehah, bisa membimbing anak-anaknya untuk menjadi anak yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah, selalu mengajarkan tentang ketaatan kepada Allah, selalu mengajarkan kepada anak-anaknya untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Maka ya mengajarkan kebaikan, bagaimana bisa menjadi anak yang soleh-solehah. Maka teman-teman, masya Allah, ya, kalau para ikhwan yang sudah menikah mengutamakan menikah itu membimbing istrinya mengutamakan untuk menjauhi sifat dayut, sehingga membimbing ya istri-istrinya untuk menjadi wanita yang solehah, menjadi istri yang solehah, menjadi istri yang solehah. Tapi teman-teman, di saat para ikhwan ya tidak mengutamakan, tidak menjauhi sifat dayut, sehingga membiarkan istrinya tidak menjalankan perintah Allah, membiarkan istrinya untuk tidak menutup aurat, maka nanti setelah menikah, setelah punya anak, mereka tidak akan pernah bisa menjadi umul madrasah, ya, tidak akan pernah bisa menjadi umul madrasah buat anak-anaknya, tidak akan pernah. Bagaimana bisa menjadi umul madrasah sedangkan mereka sendiri tidak bisa menjadi istri yang solehah, menjadi ibu yang solehah? Karena syarat sahnya seorang wanita bisa menjadi umul madrasah yaitu dengan menjadi wanita yang solehah, menjadi istri yang solehah. Kalau para wanita tidak bisa menjadi wanita yang solehah, tidak menjadi istri yang solehah, bagaimana bisa menjadi umul madrasah? Teman-teman, dulu pernah saya sampaikan, kita menyekolahkan anak-anak kita, walaupun kita mempunyai berusaha, kita bekerja, kita memperoleh rezeki yang banyak sekalipun, penghasilan kita banyak sekalipun, ya, lalu kita menyekolahkan anak-anak kita. Kita sekolahkan anak-anak kita di sekolahan yang paling terbaik, katakan seperti itu. Kita sudah pasahkan ke sekolahan sampai mereka perguruan tinggi. Memang gitu loh. Kita sekolahnya kita sebagai orang tua membiayai mereka, sekolahnya tinggi, mendapatkan juara, pintar. Ya, menjadikan juara 1 katakan pintar, tetapi teman-teman, di saat kita sebagai orang tua, seorang ibu, kita tidak bisa menjadi umul madrasah. Kita tidak bisa memberikan pondasi iman kepada anak kita. Kita sebagai umul madrasah, kita tidak bisa memberikan pondasi budi pekerti dan juga akhlakul karimah kepada anak-anak kita. Sepandai apapun anak-anak kita, sepintar apapun anak-anak kita, suatu saat dia punya peluang akan terjerumus dalam dosa, terjerumus dalam kemaksiatan, terjerumus dalam kezaliman, terjerumus dalam kemungkaran. Teman-teman, sekarang kita lihat di bumi Allah ini, zaman now, bagaimana banyak orang tuanya membiayai anak-anaknya bekerja, ya, dari pagi sampai malam, ya, kita selalu berlomba-lomba mengejar duniawi, mendapatkan harta yang banyak, uang yang banyak, menyekolahkan anak-anaknya bisa menjadi anak yang pintar, bisa sekolah sampai sekolah perguruan tinggi, sampai universitas, sampai mendapatkan juara. Tapi banyak
mereka yang terjerumus dalam apa? Kezaliman, kemungkaran. Karena apa teman-teman? Karena kita sebagai ibunya, sebagai ummul madrasahnya, kita tidak memberikan pondasi apa? Iman, tauhid, budi pekerti, dan juga akhlakul karimah kepada anak-anak kita. Walaupun di sekolahan ada namanya pelajaran tentang agama, tapi teman-teman, pondasi yang yang bisa memberikan pondasi itu hanya siapa? Hanya ibunya, hanya ummul madrasahnya, hanya orang tuanya yang bisa memberikan pondasinya. Karena ibunya yang mengandung, 9 bulan di dalam kandungan. Karena dengan seperti itu hanya ibu yang bisa memberikan pondasi apa? Pondasi iman, pondasi tauhid, pondasi budi pekerti, pondasi akhlakul karimah kepada anak-anaknya. Kalau anak-anak kita tidak mempunyai pondasi tersebut, maka sepandai apapun, sepintar anak-anak sepintar apapun anak-anak kita, setinggi apapun sekolahnya, mereka punya peluang untuk apa? Terjerumus dalam kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan. Maka di sini kenapa para imam, para pemimpin, ya, para kepala rumah tangga, para iwan itu benar-benar harus menjauhi sifat dayuts. Harus menjauhi sifat dayuts. Di saat teman-teman para iwan benar-benar menjauhi sifat dayuts, benar-benar membimbing istrinya untuk menjadi istri yang solehah, membimbing istrinya untuk menjadi istri yang taat sama Allah, perintah Allah, membimbing istrinya untuk benar-benar menjauhi larangan-larangan Allah sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan petunjuk Allah di dalam firman-firmannya Allah, sesuai petunjuknya Allah yang Allah sampaikan, melalui siapa? Para ulama, ustadz-ustadzah, para habaib, para syekh, ya, yang kita selalu dengar di media-media sosial, ya, di televisi. Maka itu yang menjadi pelajaran buat kita, jadi contoh buat kita, menjadi ilmu buat kita, sehingga mengutamakan menjauhi sifat dayuts. Kalau para akhwat, ya, wajib untuk apa? Menutup aurat. Kalau para iwan harus wajib menjauhi sifat dayuts, sehingga di saat menikah mengutamakan membimbing istrinya untuk benar-benar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Di saat teman-teman, Masya Allah, di saat para ikhwan benar-benar bisa membimbing istrinya untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka para istri-istrinya bisa menjadi menjadi wanita yang solehah. Di saat istrinya bisa menjadi wanita yang solehah, maka bisa menjadi istri yang solehah. Di saat bisa menjadi para iwan bisa membimbingnya untuk menjadi istri yang solehah, maka Masya Allah, maka mereka akan bisa menjadi ummul madrasah buat anak-anaknya. Sehingga di saat punya anak, Allah karunia anak, mereka istrinya selalu membimbingnya untuk taat kepada Allah, untuk menjauhi larangan-larangan Allah, selalu mengajarkan tentang kebaikan kepada anak-anaknya, mengajarkan tentang kejujuran kepada anak-anaknya. Bagaimana kita bisa mengajarkan anak-anak kita itu untuk bagaimana bisa memiliki iman, memiliki bisa mengajarkan kepada anak-anaknya untuk bertauhid kepada Allah, mengajarkan kepada anak-anaknya untuk bisa memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah, yaitu dengan kita bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita Al-Quran, mempelajari Al-Quran, lalu mengajarkan kepada anak-anak kita. Ya, itulah pondasi di saat kita sebagai akhwat, kita sebagai seorang ibu rumah tangga, kita bisa menjadi seorang istri yang solehah, kita bisa menjadi ummul madrasah buat anak-anak kita, maka kita bisa memberikan pondasi buat anak-anak kita. Pondasi Iman, pondasi tauhid, pondasi budi pekerti, akhlakul karimah. Di saat kita bisa memberikan pondasi tersebut, Masya Allah teman-teman, ya, di saat mereka belajar, mereka akan mudah sekali belajar, ya, mudah sekali belajar. Dia mendapatkan juara ataupun tidak, ya, suatu saat nanti di saat mereka sudah bekerja, mereka tetap akan tetap bisa menjadi yang terbaik, tetap bisa menjadi anak yang solehah, ya, tetap bisa menjadi umatnya, menjadi hambanya yang taat sama perintah Allah.
Sehingga apa? Jauh dari kita, jauh dari anak-anak kita tuh sampai terjerumus dalam kezaliman, terjerumus dalam apa? Kemungkaran, kemaksiatan. Karena apa? Kita sebagai orang tuanya sudah memberikan pondasi buat kita, buat anak-anak kita. Pondasi apa? Iman. Ya, pondasi iman. Nah, di sini teman-teman, pentingnya para laki-laki, para ikhwan untuk mempelajari tentang sifat dayut ini, untuk menjauhi sifat dayut ini. Di saat teman-teman para ikhwan, kuncinya adalah ikhwan, kuncinya adalah para ikhwan gitu loh, bukan wanita. Wanita adalah kuncinya surga adalah laki-laki, surga adalah wanita. Wanita diciptakan sebagai surga, makanya harus menutup aurat. Karena apa? Di saat kita membuka aurat, maka kita akan menjadi neraka. Maka apa? Kita harus menutup aurat kita sehingga kita bisa menjadi surga. Nah, suami ya menjadi apa? Kuncinya surga. Kuncinya surga. Maka yang utama adalah menjadi seorang imamnya, yang utama adalah pemimpinnya. Maka ya untuk para ikhwan yang belum menikah atau sudah menikah, ya mungkin para ikhwan, oh saya dulu itu saya nggak belajar tentang masalah ini. Ya mungkin karena kurangnya saya mempelajari tentang syariat agama, sehingga di saat sudah menikah mungkin masih membiarkan istrinya tidak taat sama Allah. Maka ya setelah belajar, setelah tahu ternyata sifat dayut itu menjadikan kita haram, menjadikan Allah itu mengharamkan surga buat para ikhwan itu, maka harus menjauhi sifat dayut. Apapun teman-teman, buat para ikhwan, walaupun kita memiliki dunia seisinya di bumi Allah ini, kalau kita segala apapun yang kita miliki di bumi kita, apapun kelebihan yang kita miliki di bumi Allah ini, tetapi di saat kita para ikhwan memiliki sifat dayut ini, tertanam dalam dirinya sifat dayut, maka siapapun, sehebat apapun, sekaya apapun, setampan apapun, ya tidak akan pernah bisa menjadi kunci surga, ya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, untuk generasi-generasinya. Bahkan tidak bisa menjadi kuncinya surga untuk dirinya sendiri. Bagaimana bisa menjadi kunci surga untuk istrinya, untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, untuk generasi-generasinya? Kalau menjadi kunci surga untuk diri sendiri aja tidak bisa. Supaya para ikhwan bisa benar-benar menjadi kunci surga, maka mengutamakan menjauhi sifat dayut. Makanya para ikhwan belajar tentang syariat agama, mendekatkan diri sama Allah. Bagaimana bisa menjadi seorang suami yang soleh, bagaimana bisa menjadi seorang imam yang soleh, bagaimana benar-benar bisa menjadi seorang kepala rumah tangga yang soleh, menjadi bapak yang soleh. Harus belajar teman-teman, harus belajar. Jangan gunakan waktunya di waktu jomblo, belum menikah, hanya untuk bersenang-senang, hanya berfoya-foya, hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Belajar tentang syariat agama. Di media sosial sekarang, Masya Allah, kita bisa banyak belajar dari para alim ulama, ustadz ustadzah. Ya, banyak sekali banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari melalui media sosial. Ya, belajar dari Al-Quran. Hal ilmu apapun mungkin kita bisa meragukan, tapi kalau Al-Quran, firman-firmannya Allah itu tidak bisa kita ragukan. Makanya para ikhwan, sebelum menikah, pelajari Al-Quran, pelajari tentang kisahnya Nabi Muhammad SAW, tentang para nabi, bagaimana, apa aja yang bisa kita contoh, apa aja yang bisa kita contoh dari perjuangan-perjuangan para nabi, perjuangan-perjuangan para rasul yang Allah ceritakan di dalam firman-firmannya di dalam Al-Quran. Pelajari, pahami, terapkan dalam diri kita. Untuk para ikhwan, terapkan. Oh ya, sebagai seorang laki-laki harus seperti ini. Sebagai seorang imam harus seperti ini. Kalau mencari nafkah harus seperti ini. Mencari rezeki harus seperti ini. Ya, sifatnya kepada seorang istri harus seperti ini. Pelajari di dalam Al-Quran sebelum menikah. Pelajari firman-firman Allah di dalam Al-Quran. Karena apapun yang Allah firmankan di dalam Al-Quran itu, semua tidak bisa diragukan, teman-teman. Semua tidak bisa diragukan. Karena itulah jalan atau petunjuk Allah supaya kita bisa memperoleh bekal nanti di akhirat, supaya kita kita bisa diakui oleh Allah menjadi hamba yang beriman sama Allah,
yang mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran, makanya kita tidak boleh meragukan. Para ikhwan, pelajari Al-Quran, pahami, terapkan sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah juga sama, Allah tuh nggak pernah memaksakan hambanya, memaksakan umatnya. Kamu harus mempelajari semua. Harus dipelajari, baru nanti setelah sudah dipelajari, baru saya akui kamu menjadi hamba yang beriman. Ya, baru saya akui kamu menjadi hamba yang bertakwa. Bukan, tapi pelajari sesuai dengan kemampuan kita. Pelajari, lalu terapkan. Cari, oh ya, tentang akhlak seperti ini, tentang iman seperti ini, ya, tentang mencari rezeki yang halal harus seperti ini, menjadi seorang imam harus seperti ini. Pelajari. Setelah dipelajari nanti sudah menikah, maka terapkan. Bimbing istrinya yang utama, jauhi sifat dayuts, dan bimbinglah saat para ikhwan sudah menikah, bimbinglah istrinya untuk apa? Taat menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, supaya istri-istrinya bisa menjadi wanita yang solehah, supaya istri-istrinya bisa menjadi istri-istri yang solehah, supaya apa? Istri-istrinya bisa menjadi umul madrasah buat anak-anaknya, supaya dengan bisa menjadi umul madrasah, istri-istrinya bisa memberikan pondasi kepada anak-anaknya. Dengan pondasi itu, ya, mereka bisa benar-benar menjadi anak yang soleh-solehah, ya, sepintar apapun, ya, mempunyai kelebihan apapun, ya, di saat mereka bekerja nanti mereka tetap akan tetap menjalankan perintah Allah, tetap menjauhi larangan Allah, ya, memiliki Allah berikan di bumi Allah ini kekuasaan apapun, pekerjaan apapun, mereka tetap menjalankan perintah Allah, tetap menjauhi larangan Allah. Karena apa teman-teman? Ya, karena kita sebagai ibunya sudah mendidik mereka, sudah memberikan pondasi kepada mereka, mengajarkan tentang syariat agama kepada mereka. Karena apa? Kita bisa menjadi umul madrasah buat mereka. Kita wanita nggak akan pernah bisa menjadi umul madrasah buat anak-anak kita kalau kita tidak taat menjalankan perintah Allah. Kita tidak bisa menjadi wanita yang solehah. Kita tidak bisa menjadi istri yang solehah. Kita tidak akan pernah bisa menjadi umul madrasah. Tidak akan bisa menjadi umul madrasah, teman-teman. Sedangkan syarat sahnya kita diakui oleh Allah menjadi wanita yang solehah, yaitu apa? Dengan menutup aurat. Syarat sahnya seorang ikhwan diakui oleh Allah menjadi hambanya, menjadi umatnya, menjadi laki-laki yang soleh, yaitu apa? Menjauhi sifat dayuts. Menjauhi sifat apa? Dayuts, teman-teman. Kita menikah tujuannya supaya beribadah, supaya apa yang kita kerjakan pasti tujuannya supaya memperoleh kebahagiaan, ya, memperoleh kebahagiaan. Nggak ada orang menikah tidak tujuannya supaya supaya sengsara, supaya anak saya sengsara, supaya anak keturunan sengsara. Nggak mungkin. Pasti tujuannya adalah memperoleh kebahagiaan. Tapi teman-teman, yang harus kita pelajari, bagaimanapun kita menikah, kita nggak akan pernah memperoleh kebahagiaan kalau seorang suami tidak menjauhi sifat dayuts. Kalau seorang suami memiliki sifat dayuts, kita sebagai akhwat tidak akan pernah memperoleh kebahagiaan. Kalau kita sebagai seorang akhwat, kita tidak bisa menutup aurat. Kita tidak bisa menjadi wanita yang solehah. Kita tidak bisa menjadi istri yang solehah. Kita tidak bisa di umul madrasah buat anak-anak kita. Tidak akan memperoleh kebahagiaan. Ya. Ini adalah iman, dasarnya adalah iman, teman-teman. Iman kepada Allah. Di saat kita punya iman di dalam diri kita, itu kita benar-benar sudah menjadi orang beriman sama Allah. Benar-benar menjadi orang beriman sama Allah, yang tadi menjadi orang beriman sama Allah. Maka teman-teman, pasti para ikhwan akan benar-benar menjauhi sifat dayut. Para ikhwan di saat menikah pasti mengutamakan membimbing istri-istrinya untuk taat kepada Allah. Pasti. Begitupun para akhwat. Di saat ada iman di dalam diri kita, iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Rasa takut kita kepada Allah. Taat kita menjalankan perintah Allah. Maka apa? Pasti kita akan menjadi wanita yang solehah. Kita akan menutup aurat kita.
Kita akan menjadi, di saat kita sudah menutup aurat kita bisa menjadi wanita yang solehah. Di saat kita bisa menutup aurat kita bisa menjadi istri yang solehah. Di saat kita bisa menutup aurat kita bisa menjadi apa? Umul madrasah. Karena menjadi umul madrasah itu bukan kehendaknya kita, tapi kehendak Allah. Di mana kita bisa menguasai banyak sekali ilmu-ilmu tentang syariat agama, tentang iman, tentang tauhid, tentang akhlakul karimah, tentang budi pekerti, tentang akhlakul karimah. Itu hanya apa? Hanya dikuasai oleh para umul madrasah. Siapa yang memberikan ilmu tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita sebagai wanita menjalankan perintah Allah, yaitu apa? Menutup aurat. Makanya hijab kita ini teman-teman. Buat teman-teman para akhwat, kalau kita berhijab, niatkan karena Allah. Di saat niat kita karena Allah, menjalankan perintah Allah, taat kepada Allah, di balik hijab kita itu Allah berikan banyak sekali ilmu-ilmu tentang syariat agama, tentang iman, tentang tauhid, tentang budi pekerti, tentang akhlakul karimah. Allah yang kasih. Di saat kita bisa menjadi umul madrasah, maka Masya Allah kita bisa mencetak generasi yang soleh-solehah. Maka apa teman-teman? Di saat kita sebagai wanita kita tidak taat menjalankan perintah Allah, tidak memakai hijab, kita tidak akan pernah diakui oleh Allah menjadi wanita yang solehah. Tidak menjadi wanita yang solehah. Maka buat teman-teman para ikhwan, utamakan menjauhi sifat dayut. Buat para ikhwan, buat para akhwat, utamakan apa? Menutup aurat. Di saat teman-teman para ikhwan ataupun akhwat sudah menikah, benar-benar mengutamakan ini. Diutamakan para ikhwan menjauhi sifat dayut, para akhwat menutup aurat, maka Masya Allah. Masya Allah. Jadi seperti itu ya. Para wanita para wanita itu, kita sebagai seorang istri benar-benar bisa menjadi wanita yang solehah, istri yang solehah, benar-benar bisa menjadi umul madrasah, sehingga apa? Di saat berumah tangga bisa mencetak generasi yang solehah, bisa mencetak generasi yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah yang mulia. Teman-teman, iman adalah merupakan kekayaan terbesar kita. Tauhid adalah kekayaan kita di bumi Allah ini. Akhlakul karimah adalah kekayaan kita di bumi Allah ini. Di saat kita punya iman, kita punya tauhid, kita menjadi hamba yang memiliki akhlakul karimah, maka kita adalah orang yang kaya di bumi Allah ini. Dan Allah memberikan apa? Kekayaan kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Allah selalu menjamin kita kehidupan kita di bumi Allah ini. Allah juga jamin kehidupan kita di akhirat. Di saat kita punya apa? Punya iman, tauhid, dan juga akhlakul karimah. Iman, tauhid, dan akhlakul karimah itu hanya bisa diperoleh. Allah hanya memberikan kepada apa? Hambanya, umatnya, laki-laki yang menjauhi dayut, dan para wanita, para akhwat yang benar-benar menutup aurat. Nah di sini teman-teman, buat para ikhwan, benar-benar pelajari, utamakan di saat berumah tangga, jauhilah sifat dayut, karena ini penting. Di saat benar-benar teman-teman menjauhi sifat dayut, teman-teman para ikhwan bisa membimbing istrinya menjadi wanita yang solehah, istri yang solehah, sehingga bisa menjadi umul madrasah. Masya Allah. Di saat itulah teman-teman bisa mencetak generasi yang solehah, mencetak generasi yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah yang mulia. Kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah, selalu mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah di sini teman-teman untuk belajar kita hari ini semoga bermanfaat, semoga menjadi ilmu buat kita, khususnya buat para ikhwan Semoga dengan belajar kita menjadi sebab tambahnya keimanan kita, ketakwaan kita, ketahuidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan belajar ini menjadi sebab doa kita. Allah jadikan kita semua para ikhwan, para suami menjadi suami yang soleh-soleh, menjadi suami istri yang soleh-solehah. Kita menjadi suami yang soleh, istri menjadi istri yang soleh-solehah, menjadi istri yang solehah. Semua para ikhwan setelah menjadi suami benar-benar bisa menjadi imam terbaik. Untuk para akhwat, setelah menjadi istri benar-benar bisa menjadi umul madrasah. Masya Allah. Sekian dari Nisa belajar kita hari ini.
Nisa mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan di saat Nisa menyampaikan, karena bagaimanapun Nisa juga kita adalah manusia, selalu tidak sempurna di hadapan Allah, karena hanya Allah lah yang maha sempurna. Sekian dari Nisa teman-teman. Subhanallah wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.